Ibu serta anak sekalian yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita untuk yang mengajar pada malam hari ini Al-Mukarram Kiai Dede Ismail yang biasa diisi oleh Bapak Ustaz Lutfi, dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, kebanyakan umurnya, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan senantiasa tidak berkebutuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah, yang mana mudah-mudahan dengan wasilah karamah dan mujizat dari suratul Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah untuk memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Al-Hadinya wa kulliyatin salihah ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya waktu kami persilakan kepada grup bersama Al-Mukarram Kiai Haji Dede Ismail. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudi wa ansarihi ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Para jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM yang saya hormati, Bapak RW, Bapak RW hadir? Ada, Pak. Yang mana Pak RW? Alhamdulillah. Semoga Pak RW sehat, amin, panjang umur, amin, hampir 200 tahun. Kiamat. Pak RT hadir? Mana Pak RT? Semuanya. Sebelah ada ibu-ibu? Alhamdulillah. Bu, maju nggak apa-apa biar kelihatan. Semuanya yang hadir pada malam hari ini dan seluruh keluarga kita, semoga sehat walafiat. Dan mari kita awali majelis ini mengirimkan Fatihah untuk almarhumah orang tua kita terlebih dahulu. Semoga berkah majelis ini sampai ke alam barzakh keluarga kita semuanya. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhussu khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum min hufratin niran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Syai'u billah wa lahumul Fatihah. A'udzu
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا. Pas kopinya datang. Bu, apa pengajuan sini biar kelihatan saya. Alhamdulillah wa syukurillah. Suara saya jelas, Pak? Jelas. Ibu, suara saya jelas, Bu? Jelas. Iya. Masa peningannya Iya, ini ya? peningannya gitu ya. Tes, iya enakan yang ini ya. Kecil tapi bagus suaranya. Malam hari ini alhamdulillah wa syukurillah saya bisa silaturahim yang memang biasanya guru kita Ustadz Haji Lutfi Mutawali, tapi malam ini tukeran jadwal dengan saya. Beliau saya suruh ngisi di Bumi Sani. Nah, saya pengen deketan, tinggal naik doang ke sini. Karena dari pagi, dari subuh, acara saya full, jadi pengen deketan. Kalau nggak salah dulu saya pernah ke sini kalau nggak salah. Nah, ya, Muharram. Acara apa lupa saya. Haram. Ya, Muharram, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu ngajinya istiqomah. Amin. Ngaji dengan duduk sila berjajar, semoga rezekinya lancar. Amin. Ngaji dengan duduk sila berjajar, semoga hatinya jembar. Amin. Ngaji dengan duduk sila berjajar, semoga ilmu yang didapat sampai dibawa ke yaumil mahsyar. Amin. Duduk sila berjajar di bawah lampu yang bersinar. Bapak Ibu yang masih punya utang, buru-buru dibayar. Ada yang punya utang di sini? Nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Semoga yang punya utang segera Allah berikan rezeki untuk melunasinya. Ya Rabbal Alamin. Gak apa-apa, negara aja punya utang, ya. Apalagi kita rakyatnya, wajar kalau punya utang. Tapi kalau punya utang buru-buru Bayar. Setelah kita bersyukur atas nikmat Allah, Bapak Ibu diberikan nikmat ringan kaki melangkah untuk sholat jamaah. Masya Allah, itu nikmat yang besar sekali, Pak. Habis itu dilanjut dengan taklim, dengan ngaji. Kalau bahasa saya orang Cirebon. Ada orang Cirebon di sini? Ada orang Cirebon nggak? Ya, kasihan ya gue, nggak ada. Kata orang Cirebon, ngaji itu ngatur jiwa. Makna ngatur jiwa itu, ngaji itu ngecas iman. HP Bapak Ibu kalau lowbat diapain? Dicas. Bahkan kadang-kadang HP masih 50% dicas lagi. Iya, tuh HP kita tuh cepet-cepet dicas. Nah, begitupun iman kita harus sering dicas, karena iman tuh kayak baterai HP kita. Kadang-kadang lowbat iman kita, kadang-kadang lemah, naik turun iman kita itu nggak pernah statis, selalu dinamis. Al imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Itu sifat iman. Kadang naik karena kita sering rajin taat ibadah. Kadang turun. Nah, ciri iman lagi turun itu ngaji males banget. Sholat jamaah males banget. Tuh iman indikasinya sedang
sedang merosot, sedang turun. Tapi kalau bapak semangat sholat jamaah, semangat ngaji, dan terus semangat ibadah yang lainnya, itu imannya sedang Naik. sedang meningkat, sedang tebal. Maka kita selalu mohon kepada Allah, bapak pengen istiqomah ibadahnya, sering baca doa surat Ali Imran ayat ke-8. Surat apa Pak? Imran. Surat apa Bu? Ayat. Nanti dibuka di rumah, tapi kebanyakan sudah hafal. Apa itu bunyinya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh Hadaitana wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Udah hafal semua. Itu jangan pernah lupa kalau sholat, kalau lagi sedang doa, dipanjatkan kepada Allah agar Allah selalu memberikan taufik dan kekuatan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini ngajinya setiap Ahad malam, sebulan sekali atau setiap minggu? Setiap minggu Pak Ustaz. Alhamdulillah, ini minggu yang kedua ya. Ya, Yang Ustaz. minggu pertama siapa guru kita? Ustaz Sunif. Ustaz Musonif. Minggu kedua Ustaz Lutfi. Minggu ketiga Ustaz lagi 2 kali. Minggu keempat Alhamdulillah. Kita doain guru-guru kita selalu sehat, Pak ya. Panjang umur agar berkah ilmunya sampai kepada kita terus. Bapak Ibu, ngaji itu amal yang sangat istimewa. Maaf Bapak Ibu yang sering atau jarang sholat sunnah, dengan ngaji udah ketutup tuh pahalanya. Maksudnya begini, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngaji seperti ini nih, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Ngaji paling lama 1 jam itu lebih hebat daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tuh ngaji itu pahalanya. Bapak pernah nggak sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro. Tarawih 23 jam dan kulo udah tekrok. Ibu-ibu tarawih 23, imam domelin. Udah gitu bacanya lama lagi. Nah itu sifat kita. Tapi kalau yang sering rajin ngaji nggak usah khawatir. Ya, itu pahala ibadah ngaji itu khairun, lebih baik min alfi raka'atin, daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu fadilah ngaos. Ngerti ngaos? Ngaji. Ngaji itu ngaos. Ngaos itu ngaji. Isinya apa? Mencari ilmu. Ilmunya tentu ilmu agama. Wa afdalu min iyadati alfi maridin. Orang yang ngaji itu Pak, pahalanya lebih baik daripada menjenguk orang yang sakit sebanyak 1000 orang. Pak pernah jenguk orang sakit? Bu, pernah jenguk orang sakit? Masya Allah Pak, nih 1 orang sakit saja kita jenguk, tetangga, saudara, apalagi keluarga, dijenguk nih Pak. Yang Bapak dapatkan ketika menjenguk orang sakit itu, mendapatkan doa 70.000 malaikat yang ada di langit. Dengan catatan menjenguknya menghibur yang sedang sakit. Cara menghiburnya bagaimana? Bapak datangnya kalau nengok orang sakit, datangnya miring, jalannya miring. Jalannya miring. Nenteng jeruk 6 kilo. Miring tuh jalannya. Atau bawa parcel yang gede. Kira-kira kalau yang sakit kita datang bawa parcel, seneng nggak? Seneng Pak. Saya pengalaman masalahnya. Saya kalau sakit tetangga saya yang bawa seneng banget saya. Ada yang jalannya tegap, jalan tegap. Abis itu begitu pulang masih amplop. Seneng Pak, saya lagi sakit tuh dalam hati, ya Allah jangan sembuh dulu ya Allah, jangan sembuh dulu.
Itu namanya menghibur orang sakit tuh Pak. Nah ketika kita menghibur, begitu sampai kita doain Pak, cepat sehat ya Bu, cepat sehat. Apa sih yang dirasa? Ini jantung debar-debar, besok juga insya Allah sembuh, minum obatnya ya. Itu namanya menghibur. Jangan sebaliknya ditakut-takutin. Sakit apa Bu? Berdebar-debar beberapa hari, baru 3 hari. Masya Allah, keluarga saya 7 hari kemarin mati. Itu mah yang namanya aku takutin, itu mah bukan menghibur, malah berdosa. Tuh. Itu satu orang sakit Pak, kita jenguk pahalanya segitu besarnya. Makanya kalau ada tetangga, keluarga atau saudara sakit, dalam hati ucapin Alhamdulillah, saya dapat kesempatan mendapatkan doa 70.000 malaikat. Buruan. Tapi ngomong alhamdulillahnya jangan di depan orang yang sakit. Bu sakit ya? Iya, alhamdulillah. Lah ngamuk, yang sakit yang ngamuk, jadinya berantem di rumah sakit. Satu lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. 2 lebih baik daripada menjenguk orang yang sakit 1000 orang. Yang ketiga, wa afdalu min ziyarati alfi syahidi. Orang yang ngaji paling lama 1 jam lebih baik daripada menziarahi makam para syuhada sebanyak 1000 orang. Bapak pernah ziarah? Sering ke makam wali-wali, ya kan? Tapi ketika Bapak ditambah lagi dengan ngaji, maka lebih hebat lagi itu pahalanya. Semoga Bapak Ibu yang sudah rajin ngaji terus istiqomah. Semangat. Ya, ngaji. Nah, kajian kita pada malam hari ini, saya kalau ngaji memang senang bawa kitab Pak, agar berkah ilmunya sesuai dengan kitab yang dibawa. Kali ini saya membawa kitab, ya, kitab namanya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, mutiara-mutiara hadis yang ditulis oleh As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah. Apa yang kita kaji pada malam hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha, sesungguhnya Allah kataba mencatat al-hasanati, kebaikan-kebaikan, wasayyiati, dan keburukan-keburukan. Kita selama hidup sampai hari ini pernah berbuat baik dan pernah berbuat buruk. Sampai mati potensi baik dan buruk itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Nggak ada manusia di dunia ini Pak berbuat baik terus sampai mati. Saya belum ketemu orang begitu. Yang manusia seperti itu adalah golongan para nabi dan rasul, selalu maksum, dijaga oleh Allah dari dosa. Tapi kalau kita berbuat dosa setiap hari, Ibu bisa nggak Bu 1 hari saja nggak berbuat dosa? Bisa nggak Bu? Jangan nanya saya dulu Ustaz, tanya bapak-bapak dulu. Bisa nggak Pak? Sehari saja nggak berbuat dosa? Nggak bisa Pak. Saya yang lagi ngomong nggak bisa. Baik dosa sengaja maupun tidak. Nah, kebanyakan yang nggak sengaja ini. Tapi kalau 1 jam mungkin insya Allah bisa Pak. 1 jam kita nggak berbuat dosa. Ngapain kira-kira? Nah, tidur aja kan? Tidur 1 jam aman tuh Bapak dari dosa. Tapi kalau 24 jam susah Pak. Saya baru keluar rumah saja. Keluar rumah nih, bawa mobil kadang-kadang. Ya, di jalanan ada banyak mata dosa kita. Emang laki-laki paling banyak dosanya dosa mah. Di tubuh kita ini ada 7 anggota yang setiap hari sengaja atau tidak sengaja berbuat dosa. 7 anggota. 1, mata. 2, telinga. 3, apa nih? Bu, apa Bu? Emang kelihatan? Mulut. Bertiga. Semuanya berapa tadi? 7.
Yang keempat, nih, kedua tangan. Yang kelima, nih, apa nih? Maksudnya isi perut. Yang kita makan dari lubang mulut, saya nggak bisa menjamin 100% halal. Saya. Siapa, Pak? Aku semua berarti. Di dalam perut kita ini, Pak, ada aja yang mudah-mudahan sih kebanyakan halal. Tapi ada aja yang remeng-remeng. Tetap aja kita makan. Tuh, perut. Yang berapa sekarang? 6, maaf. Di bawah perut. Saya tahu bentuknya, tapi saya lupa namanya. Di bawah perut. Maaf, kelamin kita. Apa dosanya kelamin? Gak tahu masing-masing, udah. Nggak usah saya dantai. Ya. Yang ketujuh, kedua kaki. Ini 7 anggota badan kita ini, Pak. Setiap hari sengaja maupun nggak sengaja itu dosa. Mata sering salah memandang, sering salah menatap, sering salah melihat. Mata. Dosa dari apa yang di HP kita udah banyak banget. Apa baik? Orang kadang-kadang kita lagi tiba-tiba muncul iklan yang aneh-aneh iklannya. Betul, Pak? Ngaku aja dah. Itu belum dosa yang nyata. Di TV melihat langsung keluar, saya kalau bawa mobil tiba-tiba ada anak cowok cewek nyalip. Itu cewek nungging bocengnya, nungging, Pak. Lah nungging mana bagian belakangnya kelihatan. Ya mending orang Eropa, bening-bening, orang Tambun, kulit hitam, digaruk ngebul. Tuh dosa mata kita tuh, gak sengaja. Ada juga yang sengaja udah tahu iya. Cewek lagi jalan samping, tapi karena kelihatan bodinya seksi, udah kelewatan masih nengok tuh mata kita tuh dosanya tuh, udah nggak bisa lewat itu. Ya, itu judulnya anggota. Nah, al-hasanati wasayyiati itu dicatat oleh Allah melalui para malaikatnya yang kita kenal malaikat raqib dan atid. Nah, ini ada bedanya, Pak. Catatan Allah yang baik dan yang buruk itu ada bedanya. Apa rumusnya begini? Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menerangkan yang demikian itu, menjelaskan terhadap hal tersebut. Apa penjelasannya? Faman hamma, maka barang siapa yang berkeinginan atau berniat bihasanatin, melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi belum dikerjakannya, kata bahwa lahu, maka Allah mencatat baginya indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Bapak Ibu niat melakukan kebaikan. Contoh, nih lagi ngaji nih. Nanti sebelum tidur saya mau baca sholawat Nabi 100 kali. Dan niat dari sekarang punya keinginan itu. Membaca sholawat Nabi sebuah keinginan yang baik, bukan? Keinginan baik, entah sebelum mata terpejam, saya pengen baca sholawat 100 kali. Dan niat sekarang, kepengen. Begitu udah mau tidur, Bapak kelupaan. Asik nonton TV, ya, asik main HP, keburu tidur beneran sampai pagi, tuh. Berarti dilakukan nggak tadi? Nggak, tapi niat yang misalnya sekarang tadi Bapak udah Allah catat satu kebaikan. Udah malaikat disuruh Allah catat tuh niat mau baca sholawat, walaupun belum dilakukan atau nggak kesampaian dikerjakan, atau niat yang lain-lainnya, segala bentuk kebaikan. Nanti mau tidur, sebelum tidur, ya saya pengen mencium kening istri saya. Aku pengen cium keningnya. Kebaikan nggak mencium kening istri? Pak, istri kita itu harus sering dipegangin, Pak. Bapak waktu nikah sama istri, sebelum nikah kan haram dipegang-pegangin, Pak. Sebelum nikah. Maka kenapa disebut sakral pernikahan itu? Yang tadinya haram jadi
Halal. Dulu mau megang-megang kan nggak boleh. Begitu udah jadi isi kita Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ketika Bapak pegang itu jadi nilai ibadah di hadapan Allah. Bu, sering dipegangin suami enggak? Di ujung kepala Pak, ketika kita sering megang istri kita, ya apapun yang dipegang dari istri kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah. Tapi pegangan yang penuh kasih sayang. Tapi kalau pegangan sambil marah, sambil emosi, sampai ada yang memar, nah itu bukan ibadah, malah petaka. Tuh, mau tidur ntar aku cium kening istri saya. Wah, kelupaan Pak, isinya udah tidur pules duluan. Begitu melihat isinya tidur gak kejadian, isinya kayak ikan koi. Lah iya Pak, kalau mandang isi jangan lagi tidur pules, pasti gak ada yang cantik. Ya maklum, namanya tidur pules sudah mangap kepala mulutnya terbuka, bunyi lagi. Lah, ya sebelum tidur istriku mau tidur duluannya. Iya Pak, aku mau tidur duluannya. Sini. Nah, Masya Allah gitu. Tapi lupa nggak jadi Pak, udah dicatat satu kebaik. Nah, sekarang lanjutin. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha. Namun ketika dilakukan niat yang baik tadi fa'amilaha, maka kataballahu indahu, Allah catat di sisinya itu asro hasanatin, 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin kasiratin, bahkan lebih banyak lagi. Tuh, kalau dilakukan tadi Bapak udah niat, nanti kalau mau tidur saya pengen baca sholawat sama Nabi 100 kali. Bapak lakukan itu. Niat tadi tuh yang niat sekarang itu dilakukan. Dilakukan. Video ini. Dilakukan niat baik tadi, keinginan baik itu dilakukan, baca sholawat. Ambil bukan tasbih. Udah Isya ya? Kirain Sallallahu Muhammad Sallallahu sampai 100 kali. Masya Allah, jangankan 100 kali Pak, Bapak baca satu sholawat, Allah sholawat pada kita, merahmati kita 10 kali. Jadi apa yang katakan Nabi, ila ad'afin kasiratin, sampai berlipat-lipat banyaknya, itu akan terjadi kepada kita ketika niat kebaikannya dilakukan. Allah tadi, Bapak tadi niat pengen mau tidur, pengen mencium kening istri, dilakukan tuh, beneran dilakukan. Bu, aku mau tidur duluannya. Iya Pak, silakan. Udah ngantuk. Sini. Apa? Ibu sini. Apa? Sini. Nah, dikecil tuh keningnya. Lalu begitu Pak. Bapak mencium istri dengan begitu kasih sayang, maka Bapak mendapatkan selain catatan kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nadarallahu birahmati, Allah memandang Bapak dengan pandangan penuh rahmat. Ibu kalau pengen sering dipandang rahmat Allah, sering melihat wajah suami Bu. Sering mandang wajah suami enggak? Suami sendiri pandangin, jangan suami orang sering dipandangin. Begitupun Bapak sering mandang wajah istri sendiri. Istri orang jangan sering dipandangi. Ya, sering mandang istri sendiri, saling pandang tuh antara suami dan istri. Dengan penuh kasih sayang Allah akan mandang mereka, menatap mereka dengan pandangan penuh kasih sayang Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kadang-kadang Bapak ini sedekah jauh-jauh. Di rumah ada sedekah yang paling utama nggak Bapak lakukan. Apa itu? Inna afdhala sadaqah luqmatun ar-rajulu tadu'a fi fami zawjati. Ketika maaf Bapak nyuapin istri Bapak, satu suapan saja, luqmatun, satu suapan, itu sedekah yang paling utama bagi seorang suami kepada istrinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sering gak Pak nyuapin istri? Sering gak? Pret. Ibu sering disuapin suami Bu? Oh jarang katanya. Pulang dari sini langsung praktekin Pak. Oh ada aja Bang Baso. Bang beli bakso Bang. Langsung Bu. Kata ibunya tumben. Oleh-oleh ngaji, oleh-oleh ngaji. Sedekah yang paling afdol di hadapan Allah suami kepada keluarganya ketika nyuapin walaupun satu suapan, gak usah sampai habis kelamaan. Satu suapan aja. Nanti ibu gantian nyuapin suami ibu. Tuh, jangan malu-malu Pak. Yang begitu-gitu namanya amal-amal mutabarruk wa kunna mutabarri'at. Apa Bu? Iya ini Masya Allah Bu, kadang kita pengen amal jauh-jauh, yang pengen ke Mekah, udah ngantrinya lama, nabungnya juga belum lunas, pengen ngerotokin dosa di Mekah. Di rumah ada yang belum berangkat ke sana, di rumah lakukan itu. Apa itu? Ibu bapak, suami istri, sering-sering pegangan tangan. Bu, kalau dikasih duit sama suami, jangan duitnya doang yang diambil. Tangan kanan suami buruan dipegang, habis dipegang dikecut. Pernah Pak dicium isi begitu Pak? Boleh Ustaz, nggak pernah. Terus dikasih duit boleh terima kasih enggak? Oh cuma segini. Ayo Pak, ajari istri kita kalau dikasih duit bilang terima kasih kepada kita. Kenapa? Lam yashkurillah. Kita belum dikatakan berterima kasih kepada Allah sebelum berterima kasih kepada sama manusia. Karena Allah ngasih rezeki kita melalui manusia. Tuh, begitu. Ya Bu, kalau kasih duit sama suami, terima kasih sama suami. Manggilnya Mas ya Mas, manggilnya Pak ya Pak, manggilnya Babah ya Babah. Terima kasih Babah. Alhamdulillah semoga berkah. Tuh begitu. Ya. Lanjut. Sampai mana tadi ya? Ketika amal baiknya dilakukan, maka pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 bahkan lebih banyak lagi. Nih, sekarang Bapak lagi ngapain ini? Ngaji. Amal kebaikan ngaji Bapak insya Allah dicatat oleh Allah minimal 10 kali lipat sampai 700 tergantung niat Bapak masing-masing. Niat ibu masing-masing. Niat ngajinya karena apa? Maka yuk belajar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ngajinya lillah. Jangan karena dipaksa Pak RW. Pak saya ngaji dia takut Pak RW saya. Enggak, Pak RW nya rajin ngaji, masa warganya gak rajin ngaji? Pak RW sudah beri contoh. Pak RW kita rajin ngaji, maka warganya ya kudu rajin ngaji. Walaupun Pak RW nggak nyuruh, simbol Pak RW datang, waktu Pak RW datang itu termotivasi, begitu. Iya, mudah-mudahan musuhnya tambah luas lagi nih ya. Kalau satu seorang udah memuat sih. Sedangkan waman hamma dan barang siapa berkeinginan atau berniat bisayiatin melakukan perbuatan buruk, falam ya'malha tapi belum dikerjakan, kata Allahu Allah mencatat indahu di sisinya hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Kita tuh pernah Pak niat berbuat buruk, pernah. Apa gitu niatnya? Ada baik pengen melakukan perbuatan yang buruk. Misalnya sepulang dari sini habis ngaji nih, Bapak ada keinginan tuh, ada keinginan yang kurang baik ya. Ibu pulang ngaji punya keinginan, misalnya tadi ibu melihat waktu berangkat ngaji dompet suami di atas kulkas. Ntar begitu pulang aku ambil selembar isi dompetnya. Udah ada niat tuh, niat kurang baik itu. Begitu sampai rumah, ibu nggak jadi melakukannya. Takut suamiku nyariin, termarah. Nggak jadi ibu melakukan itu. Maka niat buruk tadi karena tidak dilakukan,
dicatat oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Tuh, walaupun niatnya buruk. Emang Ustaz kalau ngambil dompet suami nggak bilang-bilang itu keburukan? Keburukan Bu, keburukan. Habis gimana Ustaz kalau ngomong nggak dikasih? Nah, itu suaminya yang keburukan suaminya. Ya, kalau suaminya pelit, nggak apa-apa Bu, ambil aja. Ambil. Ya kadang bapak-bapak suka lupa, suami itu hurufnya 5. Suami S-U-A-M-I. Kepanjangannya S semua, U uang, A adalah, M milik, Tuh paham. Kadang-kadang mau sembunyiin apa sama istri kita, Pak, semua. Walaupun kita sembunyiin, istri kita pasti nemu. Istri kita pintar nyari duit. Gak usah disembunyiin, pasti ketemu. Ya Bu ya. Oh iya aja udah. Bapak Ibu sudah niat melakukan keburukan tapi nggak jadi. Ntar pagi-pagi ono mangga tetangga romanya udah grantulan udah waktu dipetik. Mau pengen petik mangga tetangga tuh. Ya, pengen ambil daripada keduluan orang. Ternyata nggak jadi metik mangga tetangga. Maka ketika kita nggak jadi melakukan keburukan, Allah catat satu kebaikan. Nah, udah bunyi. Yang terakhir, kan nanti saya bisa doang kan? Iya, gila apa jam bilang. Fa'in huwa amma biha fa'amilaha kataballahu alaihi sayi'atan wahidatan. Tapi ketika kita ingin berniat melakukan keburukan, lalu dilakukan. Ibu beneran ngambil duit di dompet suami tadi, karena suaminya lagi tidur misalnya. Diambil selembar yang warna merah, tuh nggak ngomong-ngomong. Maka ibu mendapatkan dosa satu saja. Nih bedanya. Kalau kebaikan dapat 10 sampai 7, tapi ketika dosa kita lakukan dengan sengaja dapat dosanya 1 banding 10, maka kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad, Pak. Potensi pahala lebih besar dari potensi dosa. Tapi punten Pak, khusus di bulan-bulan yang mulia kayak sekarang nih, bulan yang Allah muliakan. Bulan apa Pak? Sekarang Mei, Zulqa'dah. Sekarang bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulhijjah, Muharram. Berturut-turut di bulan yang Allah muliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Anggap Jawa kan bulan Rajab. Apapun yang Bapak lakukan di bulan yang mulia, wa anna ta'ata aktsaru sawaba wa annal maksiyata asyaddu iqoba. Jadi kalau dosa dan kebaikan, keburukan dan kebaikan dilakukan di bulan yang Allah muliakan, maka dilipat-lipat gandakan pula. Ketika Bapak berbuat dosa di bulan yang mulia ini dengan sengaja, dosanya pun dilipat-lipatkan. Tapi sebaliknya, ketika yang Bapak lakukan seperti sekarang ngaji ini, bukan hanya 700 yang Bapak dapatkan pahala, tapi dilipat tanpa batas. Allah lah yang memberikannya kepada kita. Maka ya Bapak Ibu, mari di bulan yang mulia ini la tahqironna minal ma'ruf syai'a. Jangan sepelekan amal yang kecil. Ketika itu baik, lakukan. Bapak lagi lewat di jalan, melihat nemu paku atau baut, ambil, buang. Jangan disepelein. Itu bisa jadi adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu aja. Nanti mudah-mudahan bisa tukeran lagi Ustaz dulu kapan-kapan gitu ya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله الموفق الى اقرب الطريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam.